Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema, jika tidak ada tiga hal ini, maka mantan akan minta balik duluan kepadamu. Jadi ketika orang mengkhianati, itu kan karena faktor ketertarikan kepada selingkuhannya. Tetapi ada juga orang yang kemudian mencoba mencari suasana baru karena dia stres dengan keadaan saat dia masih bersama pasangannya yang dulu. Jadi ada tiga hal tuh yang membuat orang stres, kemudian mencari pelarian suasana baru dengan cara mencari pasangan baru atau berselingkuh. Yang pertama, kita bisa mengingat-ingat dengan baik bahwa saat masih bersama kita, mantan tidak pernah bertengkar dengan arti pertengkaran yang hebat yang bisa sampai membuat dia jadi trauma. Tidak pernah terjadi. Ya, sesekali berdebat, ya, sesekali bertengkar yang kecil-kecil itu kan manusiawi. Tetapi pertengkaran misal tuh ya, kalau suami istri itu, kalau mereka bertengkar itu satu kampung, orang bisa tahu semua. Suara yang melengking, ya, kemudian piring terbang, apalagi kalau panci terbang kan suaranya nyaring banget tuh. Bahkan kadang-kadang ditambahi pula dengan suara histeris dari anak-anak yang stres melihat orang tuanya sedang bertengkar. Nah, pertengkaran hebat seperti ini, apalagi terjadinya hampir setiap hari, itu memang bisa membuat orang merasa lelah, merasa capek, ya, bahkan mungkin ketakutan untuk pulang ke rumah. Kenapa ketakutan pulang ke rumah? Ya kalau balik ke rumah nanti bertengkar lagi, malu lagi dengan tetangga yang tahu kalau bertengkar dan seterusnya. Awalnya malas pulang, ya pulangnya kemalaman untuk menghindari pertengkaran. Lama-lama kemudian jadi betul-betul tidak pulang, nyari berbagai alasan ya. Kemudian mungkin mencari selingkuhan untuk hiburan. Nah, jadi kalau kita dengan mantan tidak pernah bertengkar hebat yang sampai membuat dia trauma, bahkan kalau kita ingat-ingat, justru yang emosional itu adalah mantan. Kalau dia marah, kita dengarkan dengan sabar, kita dengarkan dengan tekun. Apa yang tidak dia sukai tidak akan pernah kita ulangi lagi dan seterusnya. Maka semuanya sebenarnya bersama kita baik-baik saja. Artinya, ketertarikan mantan kepada selingkuhannya itu bukan karena faktor kita, tetapi karena faktor godaan syahwatnya sendiri. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, selama bersama kita, ya, mantan juga tidak pernah merasakan gangguan atau beban tambahan dari keluarga kita. Jadi misal ya, kan ada tuh orang menikah, stres tuh, suami atau istri ini stres. Kenapa? Karena pasangannya ini membawa beban yang sangat berat. Apa itu? Keluarganya. Misal dia anak sulung tuh, adik-adiknya masih kuliah, masih sekolah. Dan itu harus menjadi beban bagi pasangannya tadi. Ya, belum lagi orang tuanya juga selalu ikut campur. Rumah-rumah mereka beli dengan jerih payah mereka,
tapi orang tuanya yang mau ngatur. Sampai di mana meletakkan kursi, di mana meletakkan vas bunga, di mana meletakkan jam dinding, di mana meletakkan TV, semua orang tuanya yang mau mengatur. Nah, itu juga akan membuat orang menjadi capek tuh, yang kemudian mencari pelarian dengan nama berselingkuh. Ya, jadi misal nih ya, ada seorang suami, ya, kemudian kata mertuanya, ini ada lahan, dibangun rumah buat kalian. Begitu rumahnya jadi, selesai, ditempati, apa kata mertuanya? Nggak jadi deh, ini untuk kakakmu saja, untuk kakak iparmu saja. Kamu ada lahan di sana. Ya, coba bayangkan, orang sudah habis duit banyak bangun rumah, tahu-tahu kata mertuanya tidak jadi karena ini lahannya nempel dengan kakak mertuamu. Sekalian untuk dia saja, kalian pindah ke lahan yang lain yang masih kosong dan seterusnya. Nah, kekecewaan seperti ini itu memang bisa membuat orang jadi frustasi dengan kehadiran mertuanya tadi, yang kemudian bentuk frustasi itu dia wujudkan dalam bentuk perselingkuhan tadi. Nah, tetapi bersama kita tidak ada seperti ini. Keluarga kita tidak pernah ikut campur, tidak pernah menjadi beban untuk dia, dan seterusnya. Maka tadi, ya, lagi-lagi pengkhianatan mantan itu bukan karena faktor kita, tetapi karena faktor godaan syahwatnya sendiri dan faktor godaan dari orang ketiga. Nah, kemudian yang ketiga, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya, adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, dan kemudian yang ketiga, mantan juga bersama kita tidak pernah merasa diselingkuhi. Kita setia kepada dia, cuman dia yang tidak setia. Ya, kita tidak pernah mengkhianati dia, justru dia yang mengkhianati kita. Ketika seseorang dikhianati, itu kadang-kadang memang bisa membuat orang jadi trauma. Diminta balik, tidak mau dia. Karena itu membutuhkan waktu tuh, untuk meyakinkan dirinya sendiri, juga melihat perubahan pada pasangannya. Betul nggak dia ini sudah baik? Betul nggak dia ini sudah bertobat? Dan seterusnya. Nah, ya, sehingga kalau diajak buru-buru untuk balik, biasanya orang nggak mau kan kalau pernah dikhianati dalam bentuk perselingkuhan. Tapi mantan tidak pernah merasakan itu karena kita baik-baik saja, kita setia, ya. Cuman mantan saja yang tidak kuat dengan godaan orang ketiga. Nah, maka kalau juga tidak ada yang ketiga ini, maka insya Allah mantan akan balik sendiri. Pertanyaannya, kenapa dia balik sendiri? Ketertarikan kepada hawa nafsu itu ada batasnya. Ya. Jadi seseorang tuh kelihatan cantik banget, kelihatan ganteng banget, mempesona itu ketika belum dia miliki. Ketika sudah dia miliki, ya rasanya biasa-biasa saja. Ya. Orang lain yang melihat, wah itu luar biasa, tetapi bagi pasangannya biasa-biasa saja. Ya. Persis seperti kita pengen ya, misal ada produk handphone baru, kita lihat iklannya, wah keren banget, sampai ke mimpi-mimpi. Tapi begitu kebeli, jalan mungkin 2 minggu, rasanya sudah biasa saja.
tidak ada yang surprise lagi. Ya, bahkan meletakkannya sudah dilempar saja tuh kalau ke atas kasur dan seterusnya. Ya. Nah, jadi ketertarikan kepada nafsu atau karena faktor nafsu itu ada batasnya. Ya. Sehingga ketika mantan tertarik tergoda bersama orang ketiga, itu juga ada batasnya. Ketika dia jenuh, ketika dia bosan, apalagi tadi dia mulai menemukan banyak pertengkaran dengan orang ketiga, mulailah dia lelah, dia juga mulai merasakan bahwa orang ketiga ini matre dan cuman mau memanfaatkan dia, mulailah dia kecewa, dan dia juga mulai merasakan bahwa orang ketiga ini tidak setia, diam-diam di belakang dia, terus chatting kemana-mana, punya banyak selingkuhan yang lain, dan seterusnya. Di situ mantan akan balik sendiri. Kenapa dia balik sendiri? Karena setelah petualangannya mencari keindahan fisik, dia menyadari bahwa keindahan fisik yang isinya bertengkar terus, yang dia cuman dimanfaatkan, yang isinya dia dikhianati, itu tidak ada apa-apanya. Maka dia akan lebih memilih seseorang yang bisa membuat batinnya tenang, batinnya tentram, dan itu ada bersama kita. Jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asaka ilaiha. Tabiat hati akan selalu mencintai orang yang baik kepadanya dan membenci orang yang tidak baik kepadanya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.